Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi dan kita masuk ke dalam suatu kitab yang baru, kitab Kidung Agung ya. Di sini Kidung Agung itu dikatakan ayat 1, Kidung Agung dari Salomo. Banyak orang menganggap ini berarti ditulis oleh Salomo, Raja Salomo. Tetapi sebenarnya istilah dari itu di zaman itu tidak harus itu ditulis oleh Salomo. Itu bisa juga berarti, dan ini justru lebih mungkin berarti bahwa kidung ini suatu nyanyian di atas segala nyanyian ini dipersembahkan kepada Raja Salomo ya. Nah, ini Kidung Agung ini cerita yang banyak orang komentar bahwa ya katanya kayak pornografi gitu ya, karena mengungkapkan hal-hal yang kayaknya nggak patut katanya ditulis di dalam Alkitab. Nah, tapi kita harus tahu bahwa pernikahan, ya banyak orang udah tahu ya ceritanya Kidung Agung. Nanti saya akan coba menjelaskan dulu sedikit penafsiran yang tradisional maupun penafsiran yang modern. Kita harus tahu dulu bahwa pernikahan itu adalah perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh. Jadi sebenarnya katakanlah seks itu sebenarnya kudus ya, suci dia, karena itu perintah Tuhan yang diberikan kepada manusia sebelum manusia jatuh. Nah, setelah manusia jatuh inilah maka banyak disalahgunakan itu ya, hal-hal seperti itu yang seksualitas katakan atau seks lah ya. Nah, oke lah, jadi kita melihat dulu lah penafsiran ini ya, yang biasanya ini Kidung Agung ini ceritanya katanya itu hanya tokohnya dua, yaitu Salomo ya dan mempelainya perempuan, atau ada yang juga mengatakan itu gadis sulam dan sebagainya. Dan mereka saling bersaut-sautan untuk saling memuji, saling apa dan sebagainya begitu ya. Dua orang aja tokohnya katanya. Pandangan tradisional umumnya begitu. Nah, kemudian dialegorikan atau ditafsirkanlah bahwa Salomo itu simbol daripada Kristus dan mempelai perempuan itu adalah gereja. Kita tidak menyangkal penafsiran alegori, karena Paulus sendiri, saya baca dulu sebentar ya, dari Galatia pasal 4 ayat yang ini cerita tentang Hagar dan Sarah ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ayat 24 setelah Paulus bilang dua perempuan diceritakan Hagar dengan Sarah, ayat 24 dibilang ini adalah suatu kiasan. Istilah bahasa Indonesia kiasan sebenarnya dari terjemahan aslinya alegoreo. Itu kata kerja yang berarti berbicara secara alegoris. Artinya apa ini? Alegori itu artinya ada suatu cerita yang jelas cerita, tapi maknanya tuh ada di balik cerita itu ya, bukan cerita itu sendiri ya, tapi maknanya ada di balik itu ya. Nah, itu Paulus menggunakan metode alegori dalam menafsirkan cerita tentang Hagar dan Sarah. Bahwa Hagar itu adalah simbol daripada perjanjian yang Sinai ya, dari Sinai ya, yang memperbudak airnya ya. Sementara Sarah itu perjanjian ini adalah perempuan merdeka. Nah, jadi cara menafsirkan secara alegori itu tidak salah ya, memang hanya ya itu yang harus jangan nanti makin nggak ada dasar ya, menghayal ada cerita pasti ini terus dialegorikan sehingga ceritanya menjadi aneh-aneh gitu ya. Makin pintar orang menghayal, makin bagus alegorinya, cerita alegorinya ya, nggak begitu. Jadi kita akan gunakan metode alegori dalam penafsiran kita terhadap Kidung Agung. Tapi yang penting kita tahu dulu ceritanya ini apa memang dua tokoh atau tidak ya, dua tokoh utama atau tidak. Yang tradisional itu bilang ini hanya dua tokoh,
Raja Salomo dan mempelai perempuannya itu. Tapi penafsiran modern enggak begitu. Justru tokoh utamanya itu ada 3. Yang pertama Raja Salomo yang ya tentu yang penuh dengan kekayaan, kemegahan dan sebagainya. Yang kedua mempelai perempuan, dan yang ketiga kekasih daripada mempelai perempuan yang dicintai yang sejatinya, yaitu seorang gembala, ya. Nah, ini kadang-kadang kan orang pikir apa begitu. Jadi ada 3 tokohnya. Nah, justru saya mau secara cepat saja ini Kidung Agung ada berapa pasal ini? 8 pasal ini ya. 8 pasal. Nah, 8 pasal barangkali ya kita hanya membacanya nanti beberapa bagian saja yang dimana Salomo menyuarakan suaranya, mempelai itu juga menyuarakan suaranya, dan si gembala ini yang kekasih daripada si perempuan yang ini ya, dia juga menyuarakan suaranya. Tapi kalau kita baca terjemahan Indonesia atau kita perlu bantuan gitu dari barangkali penafsiran atau interlinear atau apa untuk mengetahui sebenarnya siapa ini yang berbicara. Karena kalau kita baca aja secara secara kurang teliti, seolah-olah memang kayaknya 2 tokoh utamanya. Tetapi sebenarnya 3. Nah, mari saya coba dulu secara cepat ya menjelaskan yang mana suara Salomo, yang mana suara mempelai perempuan, dan yang mana suara gembala yang adalah kekasih sejati daripada mempelai perempuan ini. Coba dulu ya. Kita lihat ya, pasal 1 dulu lah ya, dengan cepat ya. Ini ayat yang ini adegannya ada 5. Nah, ini ada juga harus dianalisis, dipilah, ada 5 adegan ya. Nah, jadi oke lah, kita mulai dulu dengan adegan yang pertama ini ya. Dari pasal 1 ayat 2 sampai ke pasal yang kedua ayat 7. Ini ceritanya begini, coba dulu ya. Di sini ada pasal 2 ayat 2 ayat 3 yang mengatakan, kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu, ya. Ini seperti ada suatu pujian lah ya. Tetapi si mempelai ayat 4 itu sebenarnya ini suara mempelai perempuan. Dia bilangnya begini, ayat 4, tariklah aku di belakangmu. Dia bicara kepada kekasihnya yang sebenarnya, yaitu gembala itu. Nanti kita lihat ya. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja, ini maksudnya yang menunjuk kepada Salomo ini, sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Ya, jadi dengan kata lain, ini mempelai wanita mengatakan, saya itu juga tidak tahu, tiba-tiba saya sudah berada dalam lingkungan istana, kira-kira begitu, ya. Tapi sebenarnya si perempuan ini punya kekasih yang dicintainya, yaitu seorang gembala. Nah, kemudian ayat 5 ini sampai ayat 5, ayat 6, ini gembala itu yang bersuara. Nah, dia menjelaskan ya, bilang begini, memang hitam aku, tetapi cantik. Ini si gembala laki-laki nih. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun anggur. Ya, ini perkataan si ini ya, si gembala. Diteguhkan ayat 7, itu perkataan si mempelai perempuan ini. Dia bilang gini, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Nah, ini perempuan bukan bicara kepada Raja Salomo, dia bicara kepada kekasihnya yang bicara, aku ini hitam, aku ini karena disuruh sama terkena terik matahari sebagainya.
Nah ayat 7 ini, si perempuan ini, mempelai perempuan ini bicara, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Nah jadi mempelai perempuan ini bukan dia nggak mencintai Raja Salomo, tapi dia mencintai kekasihnya yang adalah seorang gembala. Perhatikan ini. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba. Nah jadi kekasih si mempelai perempuan ini adalah seorang gembala. Ya. Nah, ini cerita-ceritanya bisa bersaut-sautan. Barangkali nanti kita terlalu lama kalau kita menceritakan seluruh poin-poinnya. Saya mungkin untuk pendahuluan ini saya ceritakan aja dulu yang diucapkan oleh Salomo secara cepat aja lah ya, enggak usah semuanya ya. Nah, langsung habis itu nyanyian ini mulai dari Salomo ini, pasal 1 ayat, kita loncat-loncat aja ya, pasal 1 ayat 9 sampai 11, inilah katakanlah rayuan Salomo kepada mempelai perempuan ini. Mereka belum menikah ya, belum katakanlah belum berhubungan suami istri. Ini masih rayuan daripada Raja Salomo. Dia bilang begini, dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan, dan lehermu di tengah kalung-kalung. Nah ini dia janjinya si Salomo kepada mempelai perempuan itu. Dia bilang gini, kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Nah, tentu rayuan Salomo dia membawa kemegahannya lah sebagai seorang raja. Dia bilang, kami akan buat bagimu perhiasan-perhiasan emas dan manik-manik perak, ya. Nah, kemudian ini si mempelai ini menjawab lagi ya, dari ayat 12 ya. Terus tapi sampai di ayat ke-7 pasal 2 ya. Dia menjawab lagi. Nah, kemudian gembala bicara lagi ya. Ya. Nah, ini nampaknya panjang juga kalau kita ceritakan ini ya. Pendeknya bersaut-sautan lah ini. Ini saya lihat dulu rayuannya dulu Salomo aja lah dulu deh. Yang pertama itu rayuannya. Kemudian rayuan Salomo yang kedua kepada mempelai perempuan ini, dia bilang di pasal 4 ini, ayat 1. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu ya, dan sebagainya itu ya, bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu, lehermu seperti menara Daud dan sebagainya. Itu rayuan daripada Salomo kepada mempelai perempuan ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga lah rayuan Salomo dulu ya, yang ketiga lagi ini dikatakan sebentar ya, saya cari dulu yang Salomo. Ini dia. Di pasal 6 ayat 4 sampai ke 10 itu Salomo bicara lagi, merayu perempuan, mempelai perempuan ini. Dikatakan ayat 4, cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, Juita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Nah, kemudian si Salomo ini bilang, ayat 8, permasyuri ada 60. Memang Salomo kita tahu kan banyak dia ya. Selir 80, hanya dibilang 8. Sebenarnya dia total itu bisa 1000 kan, kita tahu ya jumlahnya. Tapi dia bilang di sini permasyuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Bilang juga darah-darah ya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku. Ini rayuan Salomo kepada mempelai perempuan itu. Satu-satunya, seolah aku itu walaupun punya banyak permasyuri, banyak selir, darah-darah tak terbilang banyaknya, tetapi engkaulah satu-satunya merpatiku. Kira-kira begitu ya. Ini rayuan Salomo ini. Nah, persoalannya di sini kita melihat karena si mempelai perempuan ini mencintai kekasihnya yang adalah gembala, dia nolak dengan tegas akhirnya. Nah, inilah luar biasanya ya cerita. Makanya ini ceritanya jadi apa? Dramanya luar biasa ini. Ada seorang perempuan mempelai ya, dan ini
perempuan ini belum disentuh baik oleh si gembala kekasihnya maupun oleh Raja Salomo. Karena dibilang di sini ada dikatakan si gembala ini ngomong tentang kekasihnya ini, Dinda pengantin, pasal 4 ayat 12, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau. Diumpamakan dia kebun tapi tertutup, terjaga. Dia masih suci, kira-kira begitu ya. Kebun tertutup dan mata air termeterai. Tidak bisa sembarang orang. Jadi baik si Raja Salomo maupun gembala ini, kekasih sang mempelai perempuan ini, sama sekali belum menyentuhnya. Kemudian yang perempuan ini dia menolak Raja Salomo, ya. Mari kita baca dulu penolakannya, pasal 8 di terakhir itu, ya. Ayat yang ke 11, 12. Barangkali ini kita baca aja ini ya. 11, 12. Perhatikan ini ya, saya baca ya. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Ayat 12 ini si perempuan ini bicara nih. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Ini perhatikan kalimatnya. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo. Dia nggak mau, ya. Aku punya kebun sendiri, ya. Punyaku sendiri, tapi bagian kamu itulah ditolak ya. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo. Dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Ini sebenarnya ungkapan tegas bahwa mempelai perempuan menolak cintanya Salomo, ya. Dengan segala harta bendanya apa semuanya itu ditolak, ya, sama si perempuan ini, mempelai perempuan ini, ya. Nah, kemudian 2 ayat terakhir, inilah dia si mempelai perempuan dengan si gembala bersaut-sautan setelah mereka akhirnya dipersatukan, ya. Di sini kita melihat ini ayat 12 ya, saya baca aja ya. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, perdengarkanlah itu kepadaku. Si gembala ini bicara kepada si perempuan ini, perdengarkanlah seperti suatu nyanyian. Ya, ini permintaan dari si gembala ini kepada pacarnya, mempelai wanita itu. Nah, mempelai wanita ini menjawab, cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Ini jawaban si perempuan ini sama dengan pasal 2 ayat 17. Itu juga dia mirip lah ya. Pasal 2 ayat 17 dikatakan juga, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Nah, inti daripada cerita ini, karena kita harus tahu dulu ceritanya sebelum kita mencoba menafsirkannya secara alegori. Ya, kalau ceritanya cuma 2 tokohnya, ya berarti ya kurang seru juga ya, karena banyak nanti akan kebingungan juga kalau dibaca teliti, kayaknya nggak 2 nih ya tokoh utamanya, ya. Setelah mungkin metode kritis lah ya, atau metode yang modern itu melihat bahwa nggak 2 tokohnya, 3 ya. Nah, jadi di sini ceritanya bahwa Salomo dengan segala kemegahannya itu, yang sudah punya banyak permaisuri, selir, anak darah, ketika dia mencoba merayu ya mempelai perempuan ini, tegas ditolak ya oleh si perempuan yang mempelai perempuan ini, karena mempelai perempuan ini punya kekasih yang adalah seorang gembala, ya. Kita akan nanti bahas di session berikut cerita-cerita ini, penggalan-penggalannya ini ya, dan menafsirkan secara alegoris. Tapi sekarang ini kita tafsirkanlah dulu secara alegoris ya cerita ini. Jadi ceritanya sederhana ya, ada 3 tokoh. Memang ada lagi suara-suara yang lain, ada putri-putri Yerusalem bersuara apa semua, tapi ini 3 tokoh ini ceritanya. Ceritanya intinya begini, Salomo yang sudah mempunyai banyak
permaisuri, selir, darah sebagainya. Dia mencintai seorang perempuan, ya, mempelai. Ini juga tiba-tiba bisa datang ke lingkungan istana. Sepertinya dia diculik kalau kita baca ya. Pasal 6 ayat 12 ini perempuan ini yang ngomong. Tak sadar diri aku, ya. Kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Jadi dia tidak sadar tiba-tiba dia berada di lingkungan istana. Banyak yang menafsirkan dia itu diculik ke sana. Didatangkanlah pokoknya tiba-tiba dari situ. Padahal dia udah punya pacar, udah punya katakan udah kekasih lah ya. Nah, setelah cerita itu Salomo merayu ditolak. Akhirnya ceritanya happy ending. Ini si mempelai perempuan akhirnya bersatulah dengan kekasihnya yang ini, yang adalah seorang gembala. Terus perempuan ini bilang, ini ayat yang ke-8 bagian terakhir ini ya, bisa dibilang ini cerita ini klimaksnya ini. Si perempuan ini bilang ini, setelah dia menolak Salomo, dia katakan gini, ayat 6 ya, taruhlah aku, dia bicara kepada gembala ya, kepada kekasihnya, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, dan sebagainya ya. Perhatian ayat 7 bagian terakhir. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Artinya ditolak lah ya. Ini luar biasa nih cintanya si mempelai perempuan kepada kekasihnya yang adalah gembala. Ya, saudara bisa bayangin bedanya gembala dengan raja itu kan jauh sekali ya. Tetapi perempuan ini tetap mempertahankan cintanya. Dia katakan bahkan gini, cinta kuat seperti maut. Maut itu kayak dunia orang mati. Nggak tahu kuatnya seperti apa itu ya. Pendeknya kuat lah ya. Nah, oke lah. Itulah dulu ceritanya dulu. Kita tangkap ya cerita ya, kita secara harfiah juga perlu secara apa adanya yang diceritakan di Kidung Agung 8 pasal ini. Pendeknya kita terima ada 3 tokoh utama. Pertama Raja Salomo dengan segala kemegahannya mencintai seorang mempelai perempuan, tetapi mempelai perempuan ini sudah mempunyai kekasih yang adalah seorang gembala. Dan akhirnya mempelai perempuan ini menolak cintanya Raja Salomo sekaligus harta bendanya bersemuanya, karena katanya cintanya kuat kepada si gembala ini. Akhirnya mereka bersatu. Happy ending lah artinya. Nah, mari kita coba dulu alegorikan cerita ini ya. Kita bayangkanlah bahwa mempelai perempuan tentu gereja lah ya. Kita simbolkan ya perempuan mempelai perempuan sebagai gereja, karena memang perempuan di mana-mana dalam Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu selalu simbol daripada gereja. Kayak Adam tuh simbol Kristus ya Hawa ya simbol gereja sebagai mempelainya. Di Yerusalem baru itu kan mempelai domba juga perempuan gereja. Nah, jadi perempuan ini simbol daripada gereja ya. Sementara Salomo bisa kita artikan ini dunia lah dengan segala kemegahannya ya, harta benda dan segala macamnya lah, kemuliaannya. Sementara gembala ini ya kekasih yang sejati daripada si perempuan ini. Ya seharusnya gembala ini tentu simbolnya daripada Tuhan ya. Artinya kekasih daripada gereja itu atau simbol daripada Kristus lah ya. Nah, di sini ceritanya gereja hanya bisa menolak harta benda atau kemuliaan dunia ini jika si gereja ini memiliki kasih yang nyata, yang kuat, yang real terhadap Kristus. Kira-kira begitulah ceritanya ini. Ya. Kita ambil dulu secara alegorinya begini. Jadi kalau gereja tidak memiliki kasih yang kuat kepada Kristus, pasti tergoda oleh harta benda dan oleh kemuliaan dunia ini. Ya. Jadi memang kasih inilah sebenarnya akhirnya jadi kuncinya. Paulus bilang iman, pengharapan, kasih.
Dan yang terbesar itu kasih. Karena kasih inilah yang membuat gereja bisa setia kepada Yesus Kristus. Tapi harus kita ingat, bukan gereja lebih dulu mengasihi Tuhan Yesus, tapi kita tahu Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi gereja, menyerahkan nyawanya kepada gereja, bagi gereja, menebus gereja dan sebagainya. Jadi ini ceritanya secara outline dulu ya. Nanti kita ambil bagian-bagian yang cerita-cerita ini di 8 pasal ini antara Raja Salomo, si mempelai perempuan dan si gembala. Tapi tetap penafsiran kita seperti itu. Tetap Salomo simbol daripada harta atau kemuliaan dunia ini. Perempuan simbol daripada gereja, dan gembala ini simbol daripada kekasih perempuan ini, yaitu adalah Kristus. Cukup dulu sekian. Nanti kita akan sambung berikutnya, tema berikutnya. Haleluya.